murid kita disebut sebagai digital native, penduduk asli digital. Sekarang kita diibaratkan sebagai digital imigran. Kita itu imigran. Perbedaan antara kita dan murid kita saat ini. Jadi murid kita disebut sebagai digital native, penduduk asli digital. Sekarang kita diibaratkan sebagai digital imigran. Kita itu imigran menuju daerah yang namanya digital. Lah kalau digital paling tidak ada 4. Apa yang pertama murid kita? Ini perlu kita paham, penting. Apalagi di era yang disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Zuliatmono dan Pak Wakil Bupati tadi. Multitasking anak kita itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, anak-anak itu di komputer mendengarkan musik sambil makan. Dalam satuan waktu itu bisa melakukan aktivitas, berbagai aktivitas. Itu yang namanya multitasking. Itu anak-anak kita itu. Maka kita harus paham itu. Ya. Nah, termasuk anak saya dulu waktu di SD sampai dihukum ya. Karena kalau diajar itu nggak lihat kadang-kadang itu dia asik dengan dirinya sendiri. Tapi begitu ditanya dia bisa. Kemudian gurunya ganti bertanya, mau tanya apa? Apa Bu perbedaannya pertumbuhan dan perkembangan? Bingung gurunya. Nah, anak saya udah baca dulu di ensiklopedia ya. Nah sekarang sudah ada Wikipedia, kita akan bisa ketinggalan. Maka kita harus menuju ini yang pertama. Kita pahami pertama anak-anak kita adalah multitasking di era digital ini. Jadi, nah kita juga harus ikut ke sana. Yang nomor 2, parallel thinking. Kadang-kadang anak kita berpikir tidak linear, tapi paralel. Luar biasa. Maka akan muncul kreativitas, imajinasi, inovasi, macam-macam. Ya. Kemudian multimedia. Ya, seperti tadi, sengaja saya suguhkan 2 video, nah itu adalah multimedia. Jadi ini yang disukai anak-anak saat ini pengajaran ya. Jadi PowerPoint tanpa multimedia ya kering sekali. Harus ada multimedia. Harus ada animasinya, ada videonya. Nanti bagaimana cara buatnya? Kita bisa beli plugin, kalau enggak nanti saya berikan yang gratisan tapi bagus ya. Yang keempat multi resources. Sumber dayanya luar biasa anak-anak. Ya kan? Kalau dulu kita memang ya itu bedanya pengajaran dan teaching dan learning di sini ya kan. Tadi disebutkan oleh Pak Menteri ya kan. Jadi mengajar dan belajar. Kalau dulu memang pengajaran karena guru yang memberikan informasi. Tetapi kalau sekarang itu pembelajaran, guru arahnya ke motivasi, nggak ada gurunya aja anak belajar, kata kuncinya itu. Nah ini yang perlu kita kembangkan bersama. Termasuk saya sendiri juga belajar untuk menjadi digital native. Nah jadi kalau bisa, karena multi resources ya. Maka kalau saya di UNER, Erlangga itu, saya jadi promotor bidang ilmu ekonomi. Kalau saya di UGM nguji untuk ilmu komputer, berbeda lagi ya. Kalau saya Universitas Brawijaya entrepreneurship biasanya ya. Kalau saya di UI, di UMY, saya sebagai promotor di sana ilmu manajemen. Tapi kalau di UIN Sunan Kalijaga saya ilmu ekonomi syariah ya. Tetapi kalau di ISI Solo saya sebagai promotor, tokoh promotor ilmu seni. Kalau di Malaysia untuk menguji PhD di sana saya apa? Ilmu film. Jadi
multi resources. Kenapa Pak Yanto bisa? Jawabannya karena saya harus ngikuti anak-anak sekarang yang digital native. Nah ini Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekarang itu adalah multitasking, parallel thinking, multimedia, dan multi resources. Nah, resources utama kalau definisi dan sebagainya adalah Wikipedia. Resource berikutnya ada yang namanya YouTube dan media sosial lainnya. Ya. Banyak sekali. Ya. Dia itu adalah resource-nya. Dan salah satu adalah sahabat guru. Nah, itu bagian dari multi resources. Ya. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu manfaatkan ya sahabat guru yang luar biasa. Sedang kita limited resources, tag ya Mas Ian, ya sequential thinking dan single tasking. Jadi kita akan semakin ketinggalan kalau kita tidak mengikuti cara mereka. Ya. Nah ini pesan saya penting sekali. Ya.